Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, karena pertemuan pertama setelah penilaian akhir semester, maka kali ini saya akan membahas soal-soal pas yang kemarin kalian kerjakan. Karena banyak yang ini ya, yang masih bingung, masih salah jawabannya. Semoga dengan pembahasan ini nanti ketika ada soal-soal seperti itu, nanti kalian bisa menganalisis dan menjawabnya dengan benar. Oke, langsung saja ya, biar nggak terlalu lama. Ini ada soal pas kemarin, komputer dan jaringan dasar. Nah, soalnya untuk pas kemarin saya ambilkan dari beberapa soal PTS, kemudian saya tambahkan materi-materi yang belum saya ujikan. Nah, di sini ada warna-warni, ada hijau, ada kuning, nanti diabaikan saja. Di sini ada kode-kode, nanti diabaikan karena ini adalah format untuk input ke sistem CBT kemarin, karena kalian ujiannya kan pakai komputer. Nah, ini masih belum saya edit, jadi nanti ada kode-kode diabaikan. Yang penting nanti kalian paham maksud dari soalnya, terus jawabannya apa. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya, semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya selalu mengandung resiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Berikut ini adalah resiko yang mungkin terjadi akibat bekerja dengan menggunakan komputer. Nah, kira-kira resikonya itu mana saja? Ini kan ada nomor 1 sampai 6. Nah, dari resiko yang disebutkan di atas, nomor berapa sajakah yang sesuai dengan resiko akibat bekerja dengan komputer? Nah, resiko kalian menggunakan komputer itu nanti ada apa saja? Nah, ini yang sesuai ya, yang sesuai. Jadi, seperti materi yang saya sampaikan, kira-kira resikonya apa saja menggunakan komputer. Kita analisis ya. Nomor 1, tangan dan jari tangan pegal atau sakit. Benar ya, karena kan pakai keyboard, pakai mouse terlalu lama nanti bisa mengakibatkan tangan kalian pegal, sakit juga. Jadi perlu di istirahatkan bila nanti ketika kalian terlalu lama menggunakan komputer, istirahat ya, jari-jarinya dilemaskan dan sebagainya. Kemudian nomor 2, mata perih, berair bahkan rabun jauh. Nah, ini kalau misalnya kalian komputernya radiasinya sangat tinggi, terus kemudian tidak pakai kacamata, nanti kelamaan akan bisa mengakibatkan mata perih kalau terlalu lama di depan komputer. Jadi nanti ketika kalian sudah agak lama di depan komputer, silakan lihat pemandangan yang lain, diistirahatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya pandangannya tidak sesuai, misalnya posisi duduk dan sebagainya, juga nanti lama-kelamaan akan mengakibatkan matanya nanti akan rabun. Misalnya terlalu dekat, ataupun terlalu jauh, tempatnya terlalu gelap, terlalu terang, atau layarnya terlalu terang, atau terlalu gelap, nanti bisa mengakibatkan sakit mata. 1, 2, benar ya. Sekarang nomor 3, pinggang sakit. Nah, ini kalau misalnya kalian duduknya tidak sesuai, kursinya tidak nyaman, terus kemudian posisinya pokoknya tidak sesuai, nanti pinggang bisa sakit. Kalau sakit perut, tidak ya, berarti ini yang salah nomor 4. Kalau punggung, bisa ya, kalau misalnya duduknya tidak sesuai, terlalu bungkuk, terlalu kursinya terlalu pendek atau terlalu tinggi, nanti bisa punggungnya bisa sakit. Hidung sakit tidak pengaruh ya, komputer dengan penggunaan pakai hidung enggak, jadi tidak ada pengaruhnya hidung sama perut. Jadi yang tidak sesuai nomor 4 dan nomor 6. Nah, di sini yang tidak ada nomor 4 dan nomor 6 yang mana? 1, 2, 3, 4 ada, berarti salah. 2, 3, 4 ada, salah. 1, 2, 3, 5. Nah, ini tidak ada nomor 5 dan 6, maka kunci jawabannya C. Kalau yang D ada 4, ada 6, yang E ada 4, 6. Itu untuk jawabannya.
Selanjutnya nomor 2, berikut ini adalah gambar posisi duduk menggunakan komputer yang benar. Ini posisinya seperti ini ya. Keterangan manakah yang tidak sesuai atau salah dengan gambar tersebut? Nah, maksudnya keterangan yang ada di jawaban ABC. Di sini pandangan pada naskah atau layar. Pandangan ke naskah ya. Ini sudah benar. Garis pandang mata lurus tegak lurus dengan monitor. Ini lurus ya, monitor. Lengan siku maksudnya gini. Nah, lurus ya, siku. Kepala dan badan sedikit membungkuk. Ini membungkuk tidak? Ini lurus ya. Kalau membungkuk itu kepalanya di sini, dekat sekali sama ini. Itu namanya membungkuk. Berarti ini D tidak sesuai ya. Punggung pada sandaran. Berarti ini jawabannya D. Punggung ini di sandaran. Jawabannya berarti D. Nah, kuncinya D. Lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini dan apa nama dan fungsi yang tepat dari komponen tersebut. Nah, di sini ada gambar apa? Nah, ini gambar prosesor ya. Jadi kalau kalian sudah tahu ini gambar apa, prosesor. Dicari aja di sini. Yang prosesor mana? Nah, cuma yang A, berarti jawabannya A. Terus kemudian fungsinya sudah sesuai sebagai otak. Nanti kalau misalnya ada prosesor ada 2, nanti cari yang fungsinya yang benar. Tapi ini kan cuma 1, berarti ini yang benar yang prosesor. Terus kemudian yang nomor 4 sama ya, ini gambar apa, terus fungsinya apa. Ini gambar hard disk. Coba dicek di sini hard disk ada berapa? Hard disk cuma 1. Nah, otomatis jawabannya benar yang E, hard disk untuk menyimpan data komputer secara permanen. Terus untuk yang nomor 5 sama ya pertanyaannya, gambarnya beda. Ini gambar apa? Kalau sudah tahu langsung, ini gambar heatsink. Kira-kira yang di sini yang ada heatsink yang mana? Nah, ini yang C sebagai pendingin prosesor. Oke, ini heatsink ya. Nah, di sini ada 2 gambar untuk nomor 6. Berikutnya adalah gambar RAM dan hard disk. Jadi kalau kalian tadi bingung yang ini, yang nomor ini gambar ini apa? Di sini sudah disebutkan. Ada RAM dan hard disk. Oh, kira-kira yang hard disk itu yang ini, RAM yang ini. Apa perbedaan yang mendasar terkait fungsi dari 2 komponen tersebut? Perbedaannya apa? RAM dan hard disk. Nah, di sini kalau tadi kan kalian ada jawabannya di sini ya. Hard disk untuk menyimpan data komputer secara permanen. Dicari aja keterangan hard disk untuk permanen yang mana kira-kira. RAM untuk penyimpanan data secara permanen salah ya, karena yang permanen itu hard disk, berarti A salah. B, hard disk untuk penyimpanan data secara permanen. Nah, ini benar. RAM untuk menyimpan data sementara. Nah, ini benar. Yang C, proses RAM untuk memproses. Nah, kalau untuk memproses itu prosesor. Hard disk untuk menyimpan sementara, misalnya. Hard disk untuk memproses, salah ya. Hard disk untuk menyimpan. RAM untuk mendinginkan, proses salah. Yang mendinginkan tadi adalah heatsink. Berarti yang benar yang B. Itu untuk menjawabnya. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merakit CPU komputer. Urutannya yang paling tepat adalah ini. Kalau kalian kemarin tidak mempraktikkan simulasi yang ada di classroom, nanti akan bingung. Nah, di sini yang pertama ada, ini kan ada 1/9 ya. Nah, itu samping casing, PS itu power supply, pasang motherboard, RAM, hard disk, prosesor, motherboard, heatsink, VGA, LAN atau NCI. Nah, kira-kira yang benar urutannya apa? Nah, yang benar itu yang pertama-tama disiapkan itu yang nomor 1. Nomor 1 ini casing. Casing disiapkan dulu. Casing yang pertama. Terus kemudian, nah, sebelum motherboard dimasukkan ke casing, itu prosesor. Kalau kalian nanti prosesnya terpisah. Kalau kalian di TikTok biasanya melihat ada
ini ada perakitan unboxing PC gaming itu kan biasanya prosesornya terpisah ya. Jadi nanti casingnya disiapkan dulu, terus kemudian motherboard itu kan belum ada prosesornya. Nanti silahkan motherboardnya dipasangi prosesor dulu, yang nomor 6 ini. Pasang prosesor pada motherboard. Nah, setelah prosesornya dipasang di motherboard, nanti langkah selanjutnya pasang heatsink. Jadi nanti dikasih pasta itu ya, terus kemudian ditempelin heatsink atasnya prosesor untuk pendingin. Jadi ini urutannya nomor 1 casing siapkan dulu, baru motherboardnya dipasangi prosesor, dipasangi heatsink, setelah itu baru dipasangi yang lain. Nah di sini nomor 2 dulu, jadi nanti setelah 1 67, terus nomor 2 pasang power supply. Nah kenapa kok tidak motherboard dulu? Aslinya boleh motherboard dulu, boleh PSU atau power supply dulu, tapi nanti dilihat jawabannya ya. Kalau misalnya mau ada motherboard dulu terus baru PSU, itu juga benar, tapi yang penting itu sebelum motherboard itu harus prosesor dan heatsink sudah dipasang di motherboard. Itu ya. Kalau di sini PSU dulu boleh dipasang, kemudian motherboardnya. Nah setelah motherboard terus kemudian baru RAM. Ini RAM boleh, hard disk dulu boleh, tapi lebih baik RAM-nya dulu ya, RAM baru hard disk. Nah setelah itu baru VGA. Jadi nanti setelah motherboard itu baru ditancap untuk komponen yang lainnya. Gitu. Jadi nanti di sini pokoknya 1 terus kemudian 67 harus dipasang dulu sebelum 3. Nah ini 67 terus baru 3. Ini 67 tapi casingnya terakhir, jadi ini salah. Yang benar ini ada 67 baru 3 ya, tapi casingnya duluan. Ini casingnya duluan tapi 67 terakhir. Ini 67 duluan tapi casingnya terakhir, ya nggak bisa. Ini 98 malah casingnya terakhir, nggak bisa. Ini casing tapi 6-nya di sini, 7-nya di sini, nggak bisa. Harus 67 itu pasang prosesor dan casing itu harus berbarengan, bergantian, tidak boleh sering yang lain. Itu jawabannya A ya. Terus kemudian nomor 8, pada saat selesai merakit komputer dinyalakan, kemudian CPU dinyalakan, terjadi kendala tidak bisa hidup, tidak ada indikator yang menyala, apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya di sini ketika kalian setelah selesai merakit PC terus kemudian kok dinyalakan, itu nggak ada respon apa-apa untuk komputernya atau CPU-nya, itu kira-kira apa yang harus dicek? Nah di sini mengecek RAM apakah sudah benar atau belum. Nah kalau RAM itu biasanya kalau nggak detect itu biasanya bunyi, tapi ini kan nggak ada bunyi tadi di kasusnya, berarti bukan A ya. Yang B, mengecek kabel PSU apakah masih power supply ya, apakah sudah tersalur dengan semua komponen yang membutuhkan daya. Jadi motherboardnya dicek apakah sudah tertancap dengan daya dari power supply atau belum, karena nanti kalau ada yang belum ketancap nanti komputer nggak bisa nyala itu ya, karena dayanya belum masuk ke motherboard jadi nggak nyala. Nah ini yang dicek, yang ini ya, B, mengecek hard disk. Nah mau nyala aja nggak ya, nggak bisa dicek hard disknya. Hard disk itu cuma nanti kalau misalnya sistem operasinya nggak detect, bootingnya nggak detect, nanti baru dicek hard disk. Mengecek VGA, nah ini nanti kalau sudah nyala baru bisa dicek, nanti gambarnya itu muncul nggak di LCD atau di monitor, itu baru cek ya. Mengecek lah nanti kalau misalnya nggak bisa connect internet tuh. Kalau nggak ada apa-apa, nggak nyala sama sekali, berarti listriknya atau PSU-nya. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 9. Berikut adalah langkah-langkah setting BIOS pada komputer untuk mengatur booting flash disk. Jadi kalau kalian mau install
OS, mau Windows ataupun Linux ataupun yang lain, biasanya sekarang kan jarang ya pakai CD ya. Laptop sekarang juga sudah nggak ada yang punya CD-ROM. Jadi sekarang installnya pada pakai flash disk. Nah, caranya gimana? Ini ya, ketika kalian menyalakan komputer. Nah, di sini prosesnya tidak ada menyalakan ya, nanti otomatis ini yang sudah diklik tombol power atau diklik apa namanya, ditekan tombol power. Terus kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, seperti itu maksudnya. Nah, di sini ada tekan F10, tekan F2, arahkan ke boot option, arahkan ke boot priority. Ini untuk yang secara umum ya, karena kan tidak semua komputer atau PC itu mempunyai fitur untuk langsung boot option. Jadi ini yang standar saja. Kalau misalnya laptopnya sudah ada boot option, nanti tidak usah ini, bisa tinggal tekan F12 itu bisa. Tapi tidak semua komputer. Nah, ini yang secara umum saja. Jadi untuk mau masuk BIOS dulu, jadi ketika setelah dinyalakan itu masuk BIOS dulu. Nah, masuk BIOS itu ditekan apa di keyboard. Nah, secara umum kalau F10 itu untuk menyimpan, berarti bukannya F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, ini ada keterangan untuk masuk ke BIOS. Jadi yang pertama setelah dinyalakan komputer langsung tekan F2. Setelah masuk ke F2, kemudian masuk ke BIOS. Kemudian di BIOS itu secara umum ada tab menu boot option atau boot saja. Ada boot option, ada boot. Nanti tergantung PC atau laptopnya ya, tapi biasanya boot option. Nanti diarahkan saja pakai keyboard ke kanan, ke arah boot option. Setelah itu arahkan ke boot priority. Nah, ini secara umum biasanya namanya ada ya, boot priority biasanya. Terus kemudian kalian enter yang paling atas, itu pilih flash disk. FDD biasanya kodenya FDD. Kalau nggak muncul FDD, biasanya langsung merek flash disknya, misalnya Adata, Transcend, Kingston, SanDisk dan sebagainya. Kalau nggak biasanya dalam kurung FDD terus namanya. Itu di enter terus dibuat boot pertama. Ini berarti yang benar C ya. 2 dulu, terus kemudian 3, terus 4, baru 1. Nah, kalau sudah diubah, biar nanti kesimpan settingannya, tekan F10. F10 nanti otomatis komputer restart dan membaca flash disk untuk booting pertama. Ini jawabannya yang C. Terus kemudian yang nomor 10. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem operasi. Tentukan sistem operasi yang sesuai dengan perangkat yang dibutuhkan. Nah, di sini ada sistem operasi ya. Ada Windows, Linux, Android, macOS, iOS. Ini cocokannya yang mana? Di sini ada perangkatnya. Ini perangkat lunak, ini perangkat kerasnya. Laptop atau PC, MacBook atau Mac PC ya. Android phone, berbagai merek boleh. Kemudian ada iPhone. Nah, yang cocok yang mana? Perangkat dan sistemnya. Windows diinstalin Mac. Apa maksudnya? Ini sistem operasi ya. Sistem operasinya Windows diinstal di MacBook. Secara umum tidak bisa. Tapi nanti harus secara khusus diinstal aplikasi pihak ketiga dan sebagainya. Tapi ini nggak bisa aslinya ya. Windows ke MacBook aslinya nggak bisa. Android ke iPhone tidak bisa ya, harus pakai emulator atau itu pakai pihak ketiga juga. Berarti Android ke iPhone nggak bisa. Linux ke laptop atau PC bisa ya, karena Linux itu sama kayak Windows, bisa di laptop dan PC. Aslinya juga bisa diinstal di MacBook juga, tapi dengan cara khusus nanti. Tapi kalau diinstal ke laptop PC langsung install saja sudah bisa. iOS ya, ini punyanya iPhone, diinstal di Android tidak bisa karena iOS khusus untuk iPhone. macOS diinstal di iPhone juga nggak bisa karena macOS untuk MacBook atau Mac PC.
Jadi ini kan sistem berbasis komputer, kalau iPhone kan berbasis mobile. Jadi nggak bisa, ada yang bisa tapi harus pakai emulator. Seperti apa namanya itu, VirtualBox seperti itu. Tapi secara umum tidak bisa. Jadi yang benar Linux ke laptop atau PC. Jawabannya sih. Yang nomor 11, berikut ini adalah contoh sistem operasi yang sering kita jumpai. Mana sajakah sistem operasi yang tidak dapat dipasang pada perangkat smartphone? Nah, ini ada beberapa sistem operasi ya. Nanti yang tidak dapat diinstal di smartphone yang mana? Kira-kira dari 6 ini yang tidak bisa di smartphone yang mana? Yang tidak dapat dipasang di perangkat smartphone. iOS bisa ya, karena di iPhone ini termasuk smartphone. Windows Phone ini punyanya Windows yang bisa diinstal di aplikasi di apa namanya, di perangkat HP ya, HP Windows Phone punya Nokia dulu ada. Android jelas ya, bisa ke HP-HP kalian itu. Mac OS nggak bisa karena dia berbasisnya desktop atau PC, laptop, komputer. Mac OS itu. Windows juga sama ya, karena ini Windows 10 bukan Windows Phone. Windows 10 itu khusus untuk PC, laptop. Tab bisa tab, tapi untuk HP belum. Nanti pakainya Windows Phone. Linux, nah Linux ini ya juga untuk PC ya. Kalau pakai HP itu ada namanya Maemo atau apa saya lupa. Tapi kalau Linux-nya sendiri itu berbasis desktop, bisa PC, bisa laptop. Jadi yang tidak bisa dipasang. Ini nomor 4, 5, dan 6. Ini ya. Mac OS untuk MacBook atau Mac PC, Windows untuk laptop atau komputer yang biasa, Linux juga sama untuk laptop dan PC yang biasa. Nomor 12, sistem operasi merupakan ruh dari suatu perangkat. Perangkat manakah yang diciptakan hanya untuk perangkat atau merek tertentu saja? Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal-awal tadi ya. Kalau Windows hanya bisa di MacBook, salah ya. Windows malah di komputer atau PC biasa. Mac OS hanya bisa di MacBook atau Mac PC. Nah, ini benar. Jadi Mac itu emang buat OS-nya itu khusus untuk perangkat yang mereka buat sendiri. Linux hanya bisa di laptop Acer. Salah ya, yang benar itu Linux bisa di laptop semua merek kecuali yang MacBook ya, itu emang khusus untuk Mac OS. Kalau bisa laptop Acer, laptop Asus, laptop Samsung, laptop HP dan sebagainya itu bisa Linux. Android hanya bisa di smartphone Xiaomi. Salah ya. Android bisa di smartphone Samsung, Infinix, Realme. Banyak pokoknya. Asus juga bisa. Windows hanya bisa di laptop Asus. Salah ya, Windows bisa di laptop Acer, di laptop merek-merek yang lain juga bisa. Jawabannya B. macOS hanya bisa di MacBook. Terus kemudian nomor 13. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi komputer. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Manakah yang termasuk kelebihan dari sistem operasi Windows? Windows itu kelebihannya apa? Gratis atau bebas? Salah ya, Windows itu berbayar. Jadi kalian harus beli sekitar 1 juta sampai 1.500.000 kalau mau beli Windows asli. Jadi kalau kalian beli laptop, diusahakan ya Windows-nya sudah ada. Jadi biasanya itu toko-toko menyediakan laptop yang sudah ada Windows aslinya. Biasanya portnya itu kalau langsung include itu biasanya 800 sampai 1 juta. Tapi kalau beli sendiri bisa 1 jutaan sampai 1,5 juta. Jadi satu salah, rawan terkena virus.
Nah, di sini memang ya, Windows itu emang rawan kena virus karena banyak virus. Kita kunci dulu ya. Yang nomor 2 ini bisa termasuk kelemahan dari Windows. Berbayar. Nah, ini juga kelemahan dari Windows. Mudah digunakan, familiar. Ini keunggulan dari Windows. Hanya dapat dipasang pada perangkat tertentu. Ini kelemahan dari Mac OS ya. Aman dari virus, ini kelebihan dari Mac OS. Dan Linux, aman dari virus. Lebih ringan dan stabil, ini kelebihan dari Mac OS. Mahal, ini kekurangan dari Mac OS. Banyak aplikasi yang dapat dipasang, ini kelebihan Windows. Manakah yang termasuk kelebihan ini? 1 dan 2 salah, karena tadi kan ini bukan Windows ya. Nomor 1 itu gratis, itu Linux. Walaupun duanya benar. Nomor B 89 mahal. Windows gak terlalu mahal karena perangkatnya bisa yang lain. Berarti salah. Yang C 4 mudah digunakan dan familiar. Ini keunggulannya Windows. 9 banyak aplikasi dapat dipasang. Nah, ini kelebihannya Windows ya. Ini dua-duanya masuk. Yang C. Yang D berbayar benar. 4 mudah digunakan dan familiar. Ini juga bisa termasuk yang nomor E mudah digunakan, hanya dapat dipasang. Nah, ini salah. Nah, ini antara C dan D. Terus tapi kuncinya C ya. Karena kelebihan, bukan kekurangan. Kelebihannya kan yang C ini kan 4 dan 9 mudah digunakan dan banyak aplikasi yang dapat dipasang. Nah, kelebihan ya. Kalau berbayar itu kekurangan, harus beli. Berarti D ini tidak termasuk karena yang diminta ada kelebihan. Kalau yang pertanyaannya kelebihan dan kekurangan, maka jawabannya D. Tapi ini karena kelebihannya saja, berarti yang C. Nomor 14, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi komputer. Manakah yang termasuk kelebihan dan kekurangan? Nah, ini kelebihan dan kekurangan ya. Dari sistem operasi Mac OS. Langsung kita ke jawabannya. 1 dan 31 gratis. Nggak gratis ya, karena harus beli sama perangkatnya. Yang B 89 mahal bener 9 banyak aplikasi yang dapat dipasang. Banyak tapi tidak sebanyak Windows. Nomor 7 yang jawaban C nomor 7 dan 5. Lebih ringan dan stabil, benar. 5-nya hanya dapat dipasang pada perangkat tertentu. Nah, ini kekurangannya. Berarti kelebihan terus kekurangan, benar yang C ya. Terus nomor D 3 dan 4 berbayar, mudah digunakan dan familiar, tidak. Karena belum banyak yang pakai Mac, jadi tidak terlalu familiar. Yang E 4 dan 5 mudah digunakan, hanya dapat dipasang. Nah, mudah digunakan tapi masih mudah Windows. Nah, jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah C 7 dan 5, lebih ringan dan stabil, kemudian hanya dapat dipasang pada perangkat tertentu. Keunggulan dan kelemahannya. Nomor 15, pada komputer yang telah dipasang sistem operasi Windows, komputer sudah dapat dihidupkan. Akan tetapi ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan. Fitur-fitur tersebut harus dipasang driver terlebih dahulu. Fitur apa sajakah yang biasanya membutuhkan driver? Nah, kalian setelah install komputer biasanya ada yang masih harus di-install drivernya, karena ya sekarang kalau Windows 10 sih kadang banyak perangkat-perangkatnya itu yang sudah drivernya otomatis kepasang ya, cocok. Tapi ya banyak juga yang masih belum.
Nah, printer itu harus di-install. Kalau nggak di-install, biasanya nggak bisa buat ngeprint. Kecuali Windows 10 sekarang itu, atau Windows 11 ya mungkin ya. Kalau misalnya printernya sudah support dengan Windows-nya, biasanya nggak usah install. Tapi kebanyakan atau pada umumnya itu printer harus di-install. Audio juga, walaupun sekarang banyak audio yang sudah support, tapi biasanya kualitasnya kurang bagus. Kalau misalnya mau di-install lagi, itu bisa. Tapi komputer dulu itu audio wajib diinstal. Jaringan juga seperti itu. Biasanya ada yang cocok, ada yang enggak. Misalnya kalau habis install ulang, kok belum bisa WiFi, dibuat WiFi tidak bisa, harus diinstal dulu driver WiFi-nya. Mouse dan keyboard tidak perlu menggunakan driver, langsung dicolok sudah bisa. Presets dan RAM tidak membutuhkan driver, langsung dicolok bisa. Microsoft Office itu bukan driver, tapi di aplikasi. Video dan gambar ya drivernya nanti itu bukan video tapi driver VGA. Nah, yang paling benar yang A. Printer, audio, dan jaringan ini harus dipasang. Jadi kalau kalian beli laptop, kalau laptop sekarang itu nggak dapat CD drivernya ya, nanti bisa download di web resminya. Nomor 16, pada komputer yang sudah dipasang sistem operasi, biasanya masih bisa digunakan dengan menampilkan layar yang kurang jernih. Nah, ini ya, kalau kalian habis install komputer di laptop ataupun di PC itu ada grafiknya yang kurang jernih atau kelihatan besar-besar biasanya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus diinstal adalah atau harus dipasang adalah driver VGA. Kalau audio untuk suara, merubah pengaturan grafis ini bisa, tapi nanti tidak optimal. Memasang driver BIOS tidak usah ya, karena sudah bisa masuk instalasi, sudah bisa masuk BIOS. Masang driver VGA. Nah, ini mengganti layar tidak perlu. Yang benar yang D. Masang driver VGA ini biar grafisnya itu optimal, jernih, pikselnya rapat. Nomor 17, ketika kita menginstal ulang OS Windows pada laptop, sering sekali WiFi tidak dapat digunakan. Apa yang harus kita lakukan agar WiFi bisa digunakan? Nah, tadi ya, seperti yang awal tadi, agar WiFi bisa digunakan, itu diinstal wireless adapter. Kalau VGA tadi untuk gambar, wireless adapter untuk WiFi, driver audio untuk sound, memasang WiFi. IndiHome tidak perlu ya, jadi nanti kalian bisa pakai tethering dan ya nebeng WiFi tetangga juga boleh. Beli WiFi portable tidak usah, karena laptop kalian itu sudah ada WiFi-nya, tidak usah beli WiFi portable. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa perbedaan fungsi perangkat lunak antara driver dan aplikasi. Nah, di sini ada penjelasan ya perbedaan. Perbedaan fungsi driver dan aplikasi yang tepat itu nomor berapa? Driver untuk memfungsikan perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Nah, sedangkan aplikasi adalah perangkat kerasnya. Salah ya, aplikasi itu bukan perangkat kerasnya, melainkan perangkat lunak malah. Salah nomor 1. Nomor 2, driver untuk memfungsikan perangkat keras. Benar ya. Yang terhubung dengan komputer. Sedangkan aplikasi adalah perangkat lunak yang dapat mengolah dan memanfaatkan perangkat keras yang ada di komputer. Berarti ini benar nomor 2. Nomor 3, driver adalah perangkat keras. Salah. Aplikasi adalah sistem, driver adalah perangkat lunak. Salah ya. Sistem itu OS. Driver adalah perangkat lunak. Aplikasi adalah perangkat keras. Salah ya. Aplikasi itu bukan perangkat keras. Jadi yang benar yang B. Driver untuk memfungsikan perangkat keras yang terhubung dengan komputer biar berfungsi tok. Nah, cara memakainya pakai apa? Ya, pakai aplikasi. Misalnya kalian install driver printer, untuk ngeprintnya ya pakai Microsoft Word atau pakai Notepad atau pakai desain grafis yang lain, itu bisa. Itu untuk memanfaatkan printernya. Tapi kalau drivernya belum diinstal, walaupun sudah punya Microsoft Word, itu masih nggak bisa di print karena belum nyambung antara komputer atau laptop kalian dengan
printernya. Selanjutnya nomor 19. Pada laptop yang sudah terinstall sistem operasi Windows dan semua perangkat sudah dapat berjalan dengan baik, kemudian kita ingin membuat satu tulisan dan dicetak. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jawabannya adalah pasang aplikasi atau install ya. Install aplikasi Microsoft Word. Pastikan driver printer sudah terpasang. Dipasang Word-nya atau di download Word-nya, driver printer juga diinstal. Terus kemudian perlu printernya juga. Jadi di sini perlu printer juga ya. Kemudian baru dicetak melalui Microsoft Word. Benar. Install Windows tidak usah ya karena di sini sudah ada Windows-nya. Pasang aplikasi printer. Aplikasi printer itu bukan aplikasi tapi driver. Terus ini nggak ada aplikasinya ya. Pasang aplikasi CorelDRAW bisa, tapi drivernya belum ada. Pasang aplikasi bisa untuk ngeprint, tapi kalau drivernya belum ada, belum bisa. Nomor 20. Aplikasi Microsoft Word yang sudah terpasang pada komputer berfungsi untuk apa? Word untuk ngetik-ngetik ya, berarti untuk pengolahan dokumen. Gambar bisa tapi tidak optimal. Presentasi bisa tapi kurang optimal. Audio tidak bisa, video tidak bisa. Jawabannya A. Nomor 20, berikut ini adalah beberapa contoh sistem operasi. Tentukan sistem operasi yang sesuai dengan perangkat yang dibutuhkan. Hampir sama ya yang awal-awal tadi ya. Nah, di sini Windows untuk MacBook salah, Android untuk iPhone salah, Windows untuk laptop benar, iOS untuk Android tidak bisa, macOS untuk iPhone tidak bisa. Seharusnya nih iOS untuk iPhone. Yang benar adalah Windows untuk laptop atau PC. Nomor 22. Pada laptop yang sudah terinstall sistem operasi Windows dan semua perangkat yang sudah berjalan dengan baik, kemudian kita ingin membuat suatu desain poster. Nah, ini kalau tadi soalnya itu membuat pakai Word ya, ini pakai desain poster dan dicetak. Apa saja yang perlu disiapkan? Pasang aplikasi Word. Salah ya, Word itu untuk ketik bukan Word desain. Install Windows, sudah ada Windows-nya nggak usah diinstal. Pasang aplikasi Corel. Nah, ini yang benar, Corel. Driver sudah terpasang, kemudian printer ada, sudah terhubung, sudah dicolokkan, kemudian bisa dicetak. Tuh yang benar yang C. Pasang aplikasi Notepad bukan untuk desain, pasang aplikasi Notepad bukan untuk desain. Jawabannya C. Nomor 23. Aplikasi Microsoft PowerPoint yang sudah terpasang pada komputer fungsi untuk apa? PowerPoint untuk presentasi. Dokumen bisa kurang optimal untuk presentasi ya. Gambar bisa tapi kurang optimal. Audio tidak bisa tapi tidak bisa diolah. Video cuma bisa menampilkan. Yang benar presentasi B. 24. Aplikasi Excel yang sudah terpasang pada komputer berfungsi untuk apa? Ini ya untuk pengolahan. Kalau dokumen itu Word, gambar nanti pakai Paint bisa, pakai Photoshop bisa, pakai Corel bisa. Presentasi pakai PowerPoint. Angka dan tabel ya untuk Excel untuk ngitung-ngitung. Video tidak bisa. Nomor 25. Berikut ini adalah gambar RAM dan prosesor. Nah, ini RAM dan prosesor. Kalau yang awal tadi RAM dan hard disk ya, ini RAM dan prosesor. Apa perbedaan yang mendasar terkait dengan RAM dan prosesor? Kita cek ya, A ada RAM, ada prosesor. RAM untuk menyimpan proses data secara sementara, prosesor untuk proses semua perintah dan pengolahan pada komputer. Benar. Prosesor untuk menyimpan data, salah ya. RAM untuk menyimpan data sementara, benar. Tapi prosesornya salah. RAM untuk memproses perintah, salah. Seharusnya prosesor untuk perintah, untuk memproses. Ini kebalik. Prosesor untuk menyimpan sementara, salah. RAM untuk menyimpan perintah, salah. RAM untuk mendinginkan, salah ya. RAM itu untuk menyimpan data sementara, memproses. Prosesor untuk menyimpan data permanen, salah. Yang benar yang A. RAM untuk menyimpan data atau proses. Prosesornya itu untuk yang memprosesnya. Jadi perintah kalian di komputer itu misalnya ngetik A itu masuk ke sini dulu, baru diproses ke sini.
Nomor 26, dari komponen berikut ini, manakah urutan pertama yang harus dipasang terlebih dahulu? Ini yang paling harus dipasang terlebih dahulu apa? Casing kan cuma disiapkan ya, tidak harus dipasang. Karena kalau dipasang nanti nggak bisa dimasukin apa-apa. Disiapkan tok, berarti ini tidak. Pasang PSU, baru motherboard. Di sini yang pertama itu seharusnya memang ini ya, harus apa namanya, power supply. Karena biasanya kalau di PC itu kalau kalian pasang motherboard dulu, kadang PSU atau power supply-nya nggak bisa dimasukkan. Jadi yang dipasang pertama adalah power supply. Casing itu nggak dipasang, cuma disiapkan, malah harus dibongkar dulu baru dipasang yang lain. Jawabannya PSU ya. 27. Pada saat selesai merakit komputer, dinyalakan terjadi kendala layar tidak bisa hidup. Menyala, apa yang harus dilakukan? Nah, ini layar ya, layar. Kalau terkait dengan layar itu terkait dengan grafis. Nah, di sini yang terkait dengan RAM itu bukan ya, kabel. PSU tadi terkait daya ya. Tapi kalau misalnya komputernya CPU-nya kedip-kedip tapi layarnya nggak muncul, nanti silakan dicek VGA-nya. VGA card dan kabel VGA. Maksudnya kabel VGA itu kabel yang menyambungkan PC dan layar atau monitornya. Itu dicek. Jawabannya E. 28. Permasalahan yang sering muncul pada komputer adalah ketika dinyalakan ada bunyi beep. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau bunyi beep itu biasanya RAM. Nah, mengecek RAM, silakan dicek RAM-nya. 29. Bagaimanakah langkah untuk masuk ke menu setting BIOS pada komputer? Tekan F berapa tadi? F2. Ada ya di soal nomor berapa tadi? Tekan F2 itu untuk masuk ke BIOS. Bagaimanakah langkah-langkah untuk menyimpan pengaturan pada BIOS? F berapa tadi? F10. Ya, ini bukan Ctrl S dan sebagainya. BIOS itu F10 saja menyimpan. Biasanya nanti setelah ditekan F10 ada keterangan apakah menyimpan pengaturan ini, tekan Y atau enter saja, nanti sudah kesimpan kemudian restart. Oke, demikian untuk pembahasan soal PAS. Nanti silakan ini dipelajari, biar kan kita belum tatap muka ya untuk pelajaran komputer dan jaringan dasar, jadi semoga lewat video ini kalian lebih paham. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa komen ataupun japri ke WA saya. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan nilai PAS yang semester 2 akan lebih bagus lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.